Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan masa depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 24 Desember 2021 dengan tema Tantangan Berat Seusai Muktamar. Seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda pemirsa melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi, memberikan pendapat dan berinteraksi tentu saja dalam editorial Media Indonesia. Nah, untuk membahasnya kali ini telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salamun. Selamat pagi, Bang Don. Pagi, salam sehat. Indra. Tentu saja salam sejahtera. Ya. Salam bahagia menjelang malam Natal ini ya, Bang Don ya. Baik. Nah, ini menarik sekali. Kita akan ulas topik editorial hari ini. Ini 2 hari berturut-turut kita membahas soal Muktamar NU ya. Saking pentingnya, saking pentingnya posisi dari NU ini. Tapi seperti biasa kita bahas dulu headline Media Indonesia hari ini yang kebetulan headline pertamanya di halaman 1 juga sedikit nyambung ini Bang. Nyambung malah oleh topik kita editorial hari ini yaitu NU jadi jangkar keseimbangan NKRI. Mungkin bisa digambarkan dulu Bang Don bahwa seberapa strategis memang sebenarnya posisi dari Nahdlatul Ulama ini jika disebutkan dalam headline-nya adalah jangkar keseimbangan NKRI. Kita kaitkan sedikit ke beberapa tahun ke belakang tentang politik identitas dan lain sebagainya yang sekarang mungkin sudah lebih cair, sudah kembali ya, tidak ada keterbelahan lagi. Tapi bagaimana kira-kira posisi NU ini? Iya betul Indra, bangsa ini harus berterima kasih kepada NU yang kiprahnya menjadi sebuah organisasi terbesar ormas keagamaan khususnya Islam terbesar yang telah menjadi jangkar, di mana kemudian NU itu serasa seperti rumah bagi semua orang, serasa rumah yang teduh bagi bangsa ini, yang pluralis, yang sangat beragam dari berbagai segi gitu. Jadi saya kira betul ketika misalnya Romo Beni mengatakan, jadi sebenarnya negara ini berhutang kepada NU. NU merupakan jangkar yang mampu menyeimbangkan dan jaga keberagaman serta melekatkan semuanya. Saya kira sejak NU kembali ke Kitoh pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, di mana Gus Dur menjadi orang yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Sejak saat itu dia kembali ke kita dan kemudian NU menjadi aset bangsa yang menjamin pluralitas dan menjamin kebersamaan dan keanekaragaman. Itulah kehebatan NU di saat-saat politik identitas ini mengemuka gitu. Mengemuka berdasarkan karena keagamaan ataupun karena faktor-faktor lain. Jadi kalau kita lihat seperti ini menjadi penting. Dan kemudian tadi Indra dalam pengantar yang mengatakan ini adalah muktamar yang paling penting di era seperti ini. Mungkin kita akan bicarakan nanti pada waktu editorial. Betul. Lebih tepat topiknya nanti ya Bang Don, karena memang ini adalah muktamar penting menjelang 100 tahun dari NU itu sendiri. Baik, nah kita lihat intip dulu juga headline Media Indonesia di halaman kedua yang juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah terkait dengan pemerintah menambah fasilitas karantina. Bang Don, kalau kita lihat di mana merebaknya Omikron ya, tidak heran kalau kemudian pemerintah Indonesia saat ini kalau tidak salah kasus sudah ada 8 kalau tidak salah soal Omikron ini, maka menutup pintu-pintu masuk ke Indonesia menjadi sangat penting dan selektif sehingga bagi mereka yang datang ke Indonesia juga harus mendapatkan karantina dan diperpanjang ini ya. Tapi persoalan fasilitasnya juga ditambah. Bang Don, catatannya seperti apa? Iya, karena ini kan predictable sebetulnya. Kita tahu berapa orang yang akan datang dari luar negeri, kan bisa dilihat dari penerbangan, dan penerbangan itu kan berjadwal pada umumnya. Dan sekarang tercatat penumpang dari luar negeri itu tembus 100.000. Kalau sudah tembus 100.000, berarti kita harus siaga dengan tempat karantina yang lebih banyak.
tempat karantina yang lebih besar. Sekarang sudah tersedia katanya 6.000-an dan baru terisi berapa gitu, 1.800 gitu. Tapi kan tetap aja kita berjaga-jaga supaya semua orang yang pulang dari luar negeri itu mudah untuk mendapatkan karantinanya. Tidak ada persoalan-persoalan besar dan sekali lagi seperti kata saya tadi ini predictable. Betul. Dan kalau sudah predictable mestinya sistem kita untuk menjawab dan merespon itu juga harus tersedia. Saya baca dari penjelasan Mas Heri Trianto dari BNPB gitu, itu kelihatannya memang langkah-langkahnya sudah jelas. Walaupun langkah-langkah sudah jelas, kita kan selalu berpikir soal eksekusinya di lapangan. Bagaimana orang tidak antri terlalu lama, tidak menunggu terlalu lama untuk kemudian masuk ke karantina. Itu juga persoalan yang meletihkan, tapi ya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan, gitu. Betul sekali. Baik, kita beralih ke halaman keempat ya, Harian Media Indonesia ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan menurut saya sangat penting sekali, Bang Don. Ini soal segera sahkan RUU TPKS. Di sebelahnya juga ada foto Aceh darurat kekerasan seksual. Ini kayaknya hampir tiap hari mewarnai pemberitaan dan di headline begitu ya, Bang Don ya. Tetapi saya agak tergelitik ketika pernah juga mendengar salah seorang politisi DPR ya begitu yang menyebutkan ada apa sih buru-buru harus disahkan. Saya malah curiga begitu, ada quotation-nya kurang lebih seperti itu, Bang Don. Bagaimana Bang Don segera sahkan RUU TPKS ini? Iya, ini sebetulnya persoalan kemanusiaan. Ini jangan diendapkan dan jangan ditutup-tutupi. Situasinya berbahaya. Ini soal masa depan manusia, soal masa depan kita bersama gitu, Indra. Dan data dan angkanya itu memperlihatkan angka tahun 2020 aja hampir 300.000 kejadian kekerasan seksual. Ini alarm yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ini mestinya lebih cepat harus disahkan gitu. Kita jangan sampai terlalu terikat pada idiom atau istilah yang kemudian ya tentu penting, tetapi saya kira jawaban untuk mengesahkan ini supaya cepat dapat perlindungan, supaya kemudian kita lebih baik gitu, itu perlu, DPR perlu itu. Saya lihat ada janji bahwa itu akan dibuat atau disahkan pada Januari gitu. Karena itu kan ditunda pada sidang tahun berikutnya. Ya Januari sih sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan tidak meleset lagi gitu. Ya kalau misalnya ada partai yang tidak setuju kan kita juga bisa voting gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu saja gitu. Baik. Nah, ini mungkin di headline yang perlu kita bahas terakhirin tapi juga sangat menarik Bang Don soal Satgas BLBI bukukan 313,95 miliar atau hampir 314 miliar ya. Kurang lebih ini kemarin disampaikan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu. Dalam 6 bulan kurang lebih kalau setelah Satgas ini dibentuk, ini progres yang luar biasa atau masih terlalu kecil dengan nilai kerugian yang 110 triliun itu? Iya, kalau dilihat prosesnya bahwa ini sudah lama, lalu kemudian pemerintah membentuk Satgas ini, lalu dapat sekarang uang seperti ini gitu, tentu di luar aset-aset tidak bergerak ya. Ya itu berarti sesuatu progres, walaupun mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini signifikan sekali, tapi moving forward. Jadi itu ada kemajuan gitu. Kan Satgas ini bekerja sampai tahun 2023. Masih ada waktu cukup lama, tetapi paling tidak ini akan menjawab rasa keadilan di masyarakat. Karena dulu katanya ada uang yang tidak dibayar, pinjam uang BLBI, lalu kemudian menguap begitu saja. Dan itu ketika pemerintah konsisten, kalau pemerintah konsisten untuk mencari dan seterusnya mencari dan secara benar ya, dan teliti, ya menurut saya ini menjamin rasa keadilan di masyarakat. Baik. Kalau begitu sekarang kita singgung sedikit sebelum kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Indonesia hari ini ya. Bang Don, tantangan berat seusai muktamar. Tadi kita singgung ini adalah muktamar yang sangat signifikan, posisinya sangat strategis karena menjelang 2026 itu artinya seabad NU. Bagaimana Bang Don melihat ini? Iya, editorial hari ini menyampaikan 2 hal tantangan NU itu ya ke depan atau kepemimpinan yang baru. Yang pertama soal tantangan politik. NU itu terlalu seksi di mata para politisi maupun bagi orang NU sendiri. Ini jumlah pemegang hak suara di situ tuh banyak. Jadi tidak heran begitu seksi untuk kemudian dirayu lalu dibawa ke kiri ke kanan. Tapi NU kan sudah kembali ke kitoh. Keluar dari politik praktis dan politik praktisnya bisa disalurkan lewat partai apa saja, termasuk PKB gitu. Nah, pemimpin NU yang baru jangan sampai tergoda untuk kemudian membawa ini ke bahtera politik yang sebetulnya masih banyak kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang penting dilaksanakan oleh NU. Saya kira itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah soal kita ini memasuki milenium baru, abad baru, di mana dunia menjadi tanpa batas, borderless. Revolusi infotech
dengan digital sebagai jembatannya membuat kita semua masuk ke dunia baru, termasuk warga NU, dan dunia baru kita itu ada di jari tangan kita gitu. Ya, betul. Dunia global atau kampung global itu ada di tangan kita. Dan itu bukan sesuatu hal yang teoretik, oh tunggu besok. Tapi sekarang itu terjadi. Jangan sampai kepemimpinan baru ini kita berharap bisa mentransformasikan situasi ini, membawa masyarakat atau para nadliyin ke era baru gitu, dengan cara yang lebih baik dan terbimbing untuk kemudian tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Oke, tidak terseret akrobatik politik, salah satu tantangannya secara politik praktis. Apakah itu akan terimplementasi dengan nyata? Nanti kita ulas lebih lanjut ya, Bang Don ya. Tapi kita simak dulu lebih lengkap tayangan editorial Indonesia untuk hari ini, tantangan berat seusai muktamar. Tantangan berat seusai muktamar. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan atas nama depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Ya, NU yang lahir pada 1926 akan berusia 100 tahun alias 1 abad pada 2026 mendatang. Muktamar Lampung digelar kurang dari 5 tahun menuju perayaan umur seabad itu. Artinya, kepengurusan PBNU yang dihasilkan dari muktamar kali inilah yang akan menyiapkan sekaligus mengantarkan organisasi mengurangi kencangnya dinamika di abad kedua usia NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terpilih yang diamanahi memimpin NU 5 tahun ke depan, tantangannya pasti jauh lebih berat. Ia tidak saja harus tekun merawat, mengelola dan menjaga internal NU agar tidak mudah terseret dalam sengketa politik praktis atau politik yang berorientasi kekuasaan. Tak sampai 3 tahun dari sekarang, Republik ini akan memasuki tahun politik. Disitulah titik krusial apakah NU dengan kepengurusan yang terpilih ini mampu menjaga jarak dengan politik kekuasaan sebagai implementasi dari spirit kembali ke Kitoh 1926 atau justru lagi-lagi masih terjebak dalam akrobatisasi politik praktis. Dalam hal ini memang tak sepenuhnya dosa kaum Nahdiyin. Organisasi dengan basis kultural dan massa yang sangat besar seperti NU pasti selalu jadi incaran para petarung politik di dalam maupun di luar organisasi untuk menyeret dan menjadikannya basis kekuatan. Karena itu, kepemimpinan menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga NU agar tidak mudah didorong ke jurang politik praktis. Langkah itu sebetulnya bukan berarti menjadikan NU apolitis. Berpolitik tetaplah sebuah kewajaran, bahkan keniscayaan, tetapi akan jauh bermartabat buat NU jika mereka melakukan politik tingkat tinggi atau high politics. Politik yang berbasis kebangsaan dan kerakyatan, politik yang merekatkan persatuan, dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Keberhasilan menjaga jarak dari politik kekuasaan yang berjangka pendek juga akan membuat NU lebih fokus menghadapi tantangan lain yang memiliki spektrum waktu lebih panjang. Globalisasi dan kencangnya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menjadi isu yang tak boleh dilepaskan dari fokus NU jika ingin meningkatkan kiprahnya di masa depan. Banyak tokoh muda NU yang sudah menyuarakan agar di usia 100 tahun keduanya, NU tak lagi hanya berkonsentrasi pada isu-isu lokal, tapi juga mulai berperan aktif merespons isu global. Teramat disayangkan bila kekuatan besar organisasi ini termasuk dengan 137 cabang istimewa NU di seluruh dunia hanya menghabiskan konsentrasinya untuk agenda lokal atau nasional. Ini bukan sekadar soal politik,
Keinginan kaum muda Nahdien itu bahkan lebih menemukan relevansi ketika kita mengaitkannya dengan perkembangan teknologi yang amat cepat mengiringi isu globalisasi. Hari-hari ini, kita bisa lihat kemajuan teknologi telah membawa dunia menjadi tanpa batas atau diistilahkan dengan Global Village. Semua negara kini fokus meninggikan teknologi supaya tak tertinggal dalam percaturan global yang kian dinamis. NU sebagai bagian penting Indonesia dengan kekuatan kulturalnya yang luar biasa kiranya bisa mengambil peran besar untuk itu. Bayangkan saja, misalnya 23.000 lebih pesantren NU dijadikan semacam Center of Knowledge atau Center of Technology. Betapa kuatnya basis teknologi kita. Tantangan-tantangan lintas zaman seperti inilah yang juga mulai harus menjadi fokus kepengurusan PBNU hasil Muktamar Lampung. NU secara organisasi mesti mampu mengantarkan warga Nahdien menuju era baru, era transformasi teknologi. Sakaria K. SAG Muktamar NU. Sekarang langsung kita lihat ke Lampung, lokasi di mana terjadinya pemilihan Ketua Umum PBNU. Dr. Ridwan SPD MAP PCNU. Saat ini proses yang terjadi yang Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini adalah proses penghitungan suara. Muhammad Ali Azhar Samosir PCNU Kabupaten Labuhan Batu. Di mana pemilik suara PCNU dari berbagai wilayah di tanah air Nusa Tenggara ya. memberikan suaranya untuk memilih HM Khairul Aziz MSI dua PCNU kandidat Kabupaten Ketua Umum PBNU Selatan. untuk periode 5 tahun ke depan. Dua. Alhamdulillah. Kita tahu ada Kiai Haji Yahya Stakuf dan Kiai Haji Agil Siraj yang menjadi kandidat dari Ketua Umum PBNU untuk 5 tahun ke depan. PCNU Kota Tobing Sebelumnya, Tinggi. agenda di Muktamar NU ini adalah pemilihan Rais Am PBNU dan sudah terpilih Kiai Haji Miftahul Akhyar yang terpilih sebagai Rais Am PBNU untuk periode 2021-2026. Kiai Haji Muhammad Hamim Holili PCNU Kabupaten Malang. Sejak dibuka Muhammad oleh Saleh SAG Presiden MPDI, Jokowi ya 3 hari yang lalu, PCNU Kota Muktamar Kendari. memang berjalan tanpa henti dan Haji berlangsung Usman bahkan Puasa, hingga dini hari, SAG MPD, hingga subuh PCNU tadi masih terus berlangsung Kabupaten sampai dengan Pegunungan pagi ini. Arfak. Dan agenda kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PBNU. Muhsin Rahak Bau, Muksin Rahak Bau PWNU Papua Barat. Ya, pemilik suara seperti ketahui untuk melakukan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdul Ghani adalah PCNU dilakukan secara Kabupaten voting Teluk dan pemilik suara Wondama. adalah pengurus cabang NU atau PCNU dari berbagai wilayah di tanah air. Dr. Andos Haji PCNU adalah Mujahidin MSI tingkat PCNU Kabupaten level Sambas. kota kabupaten. Ahmad Sementara untuk tingkat provinsi adalah Solehan, PWNU. PCNU Kota Depok. Muktamar ini memang menjadi atau diperhatikan menjadi Dr. muktamar yang Haji Abdul sangat Mukhlis, strategis MHI, karena di PCNU periode Kota pemilihan Palu. kali ini nanti Abdul struktur Karim dari Mahfuz, PBNU atau struktur dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru ini adalah pengurus yang akan membawa atau memberikan visi Kabupaten 1 Mesuji, abad dari Abdul Karim Nahdlatul Ulama. Mahfuz. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk pada Kiai tahun Haji Ahmad 1926 PCNU dan akan Kabupaten Rembang. berusia 100 tahun pada nanti 2026.
Dr. Andes Kiai Haji Marzuki, MAG, PW. Saiful Jafar Arfa, SPD, MPDI, PCNU Kabupaten Kepulauan Sula. Abdullah, SPDI, Baik, PCNU, pemirsa Anda saat ini menyaksikan Kabupaten breaking news Manggarai. pemilihan Ketua Umum PBNU bersama saya Indra Maulana. Dr. Andos K. Saat ini di layar Dimhari televisi MZ, Anda bisa Anda saksikan PCNU sedang berlangsungnya Kabupaten proses penghitungan suara Seluma. dalam agenda pemilihan Ketua Umum PBNU. Muktamar Dr. NU Andes sendiri yang H. dilaksanakan di Lampung Muhammad ini sudah Satar, dibuka PCNU sejak tanggal 19. Kabupaten Maksud kami pada tanggal Sarolangun. 3 hari yang lalu di Lampung Subianto, dibuka langsung oleh Presiden Jokowi, PCNU membahas berbagai Kabupaten agenda. Pesisir Yang Selatan. terakhir pagi tadi adalah pemilihan Farizal Rois Am SHMH, PBNU periode 2021-2026 dan kita sudah Kabupaten mengetahui Batanghari. hasilnya. Kiai Haji Miftahul Akhyar terpilih sebagai Rois Am PBNU 2021-2026. Julan. Dan saat ini Julan, adalah PCNU agenda pemilihan Kabupaten Ketua Umum PBNU. Tebo. Kita tahu ada 2 kandidat, yaitu Kiai Haji Agil Siraj dan Sudio. Kiai Haji Sudio, Yahya PCNU Stakuf, Kabupaten yang Waropen. menjadi kandidat dari Ketua Umum PBNU. Saat ini kita sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi, Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat ya Mas Adi. Nah ini kalau kita lihat agenda yang tanpa henti ini ya di Muktamar NU kali ini, Mas Adi melihat bagaimana dinamika di Muktamar kali ini yang disebut-sebut sebagai Muktamar paling strategis menjelang 100 tahun NU, Mas Adi. Ya, pertama memang muktamar ini dilakukan secara maraton, mungkin supaya agenda-agendanya cepat selesai karena situasi lagi pandemi COVID. Yang kedua, memang muktamar kali ini itu kalau mau jujur, memang relatif lebih semarak ketimbang muktamar-muktamar sebelumnya. Bahkan ada ledekan gitu bahwa muktamar kali ini itu jauh lebih semarak ketimbang pemilihan Ketua Umum PKB yang penuh aklamasi. Oh begitu ya Mas Ini- Adi ya? Iya kan begitu memang kalau melihat kecenderungannya. PKB kemarin juga aklamasi kan gitu. Nah, Ya. pemilihan Ketua Umum PBNU saat ini itu menjadi menarik karena ada beberapa hal ya Mas Indra. Pertama, memang sejak awal itu sudah terjadi perang narasi antara Kiai Said dengan Gus Yahya sebagai penantang. Misalnya Gus Yahya itu relatif ingin memposisikan NU kembali ke hitohnya sebagai sebuah gerakan civil society, jauh dari urusan politik kekuasaan, dan untuk 2024 kemungkinan tidak akan mencalonkan capres ataupun cawapres, kan begitu. Oh. Itu narasi politik yang dibangun oleh Gus Yahya sebagai bentuk kritik misalnya kepada PBNU di bawah kendali Kiai Said yang terlihat sangat mesra dan lengket dengan kekuasaan. Narasi-narasi politik itu terus berkembang, misalnya ketika muktamar, kedua figur itu sama-sama mengklaim sebagai pelanjut dan ingin menghidupkan kembali nafas-nafas dan nilai perjuangan Gus Dur. Itu kan perang narasi yang sampai sekarang menjelang pemilihan itu nggak selesai. Nah sekarang sudah pada tahap kunci sebenarnya, di mana para muktamirin, pemilik suara itu ingin menentukan kira-kira siapa yang leading. Dalam pemilihan bakal calon yang kita lihat bersama, misalnya ada 2 besar, di mana Gus Yahya itu mendapatkan suara mayoritas gitu ya, 327, agak sedikit jauh selisihnya dengan Kiai Said. Ini menurut saya satu potret di mana memang kekuatan politiknya sudah mulai terbaca, Mas. Kemungkinan mungkin akan ada nahkoda baru Ketua Umum PBNU ini sebagai suksesor Kiai Said ya. Kalau para pemilih Gus Yahya di pemilihan bakal calon ketum yang barusan selesai itu tidak ada yang masuk angin. Tidak ada yang masuk angin ya. Oke. Iya. Jadi di muktamar atau pemilihan organisasi seperti ini kita tidak sedang bicara tentang partai politik ya, Mas Adi. Jadi masih ada kemungkinan juga masuk angin begitu ya?
Sangat mungkin, Mas, karena namanya juga dinamika pemilihan, one man one vote, semuanya serba mungkin. Karena lobby-lobby itu terus berlanjut selama sepanjang pemilihan. Bahkan ketika satu persatu datang ke depan memberikan suara, pilihan kepada kandidat, masih berlangsung transaksi dalam tanda kutip dukungan itu. Ini yang saya kira memang di semua level organisasi pemilihan apapun, apalagi sebesar ormas Islam seperti NU, tentu cukup luar biasa, kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas Adi di studio juga saya sedang bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group ya, Bang Don Bosco Salamun. Mungkin Bang Don juga bisa memberikan pertimbangan atau pandangan tentang dinamika yang terjadi sampai pagi hari ini, Bang Don. Ya, saya mengikuti cukup cermat sebetulnya dari muktamar ke muktamar. Ketika muktamar tahun 84 saya masih mahasiswa. Mau tamat dan kami waktu itu jadi aktivis dan sering bertemu Gus Dur. Gagasan kembali ke Kitoh itu menarik. Tetapi kan tadi saya bilang bahwa tadi kalau dibilang bahwa mungkin akan ada macam-macam suara di dalam situ. Tapi saya merasa bahwa atau melihat sebetulnya muktamar ini kan muktamar di mana para peserta atau calon-calon itu adalah orang yang betul-betul paham ketika NU kembali ke Kitoh. Baik Said Agil Siraj maupun Yahya Stakuf adalah anak-anak yang lahir dari NU yang transformasi dari proses kembali ke Kitoh pada tahun 84. Jadi kalau dilihat dari segi itu sebetulnya NU sendiri sudah paham betul di mana dia bermain politik, di mana dia bermain dengan kegiatan sosial keagamaan. Tetapi memang kan warga NU kan tidak steril terhadap politik. Mereka boleh menyalurkan politiknya atau aspirasi politiknya ke PKB, ke partai-partai lain dan seterusnya. Kembali lagi bahwa menjadi menarik memang karena NU terlalu seksi di mata para politisi dan bagi warga NU sendiri. Terlalu seksi bagi warga NU sendiri, apalagi bagi pimpinan NU sendiri gitu. Yang kemudian bisa membuat NU itu bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Tapi apa yang saya lihat ya, manuver NU itu ya sebetulnya dia itu menjadi kartu truf, menjadi jangkar yang kingmaker. Kalau lihat kebesaran suara pemilihnya, kemudian lihat partai misalnya PKB adalah salah satu anak kandung NU gitu. Ya ini kemudian menjadi seksi betul di mata bangsa ini dan di mata parpol dan di mata para politisi, karena itu mungkin akan mempengaruhi juga bagaimana mereka memilih calon pemimpin atau ketua umum PBNU. Kalau kita lihat Yahya Stakuf misalnya itu pasti adalah betul-betul penjelmaan cara berpikir Gus Dur. Kan kita tahu bahwa dia itu menjadi jubirnya Gus Dur, kemudian sangat dekat, lalu kemudian kita bisa lihat bahwa itu berarti konsistensi untuk ke Kitoh dan seterusnya itu akan tetap jalan. Dan mungkin seperti kata teman tadi, itu mungkin akan banyak kegiatan-kegiatan yang membuat dia tidak terlalu banyak ke arah politik, lebih konsisten gitu. Kalau lihat misalnya Pak Agil Siraj gitu, kita lihat bahwa lentur ke kiri ke kanan gitu, yang kemudian jadi bisa jadi ada hal yang menguntungkan tapi juga bisa merugikan untuk beberapa hal gitu ketika bermanuver gitu. Misalnya apakah ada jatah NU di kabinet atau tidak, kan kita bisa lihat dari situ. Sudah lewat PKB gitu. Apa betul lewat PKB dan seterusnya, kan hal-hal seperti itu yang bisa dilihat. Saya kira warga NU sudah akan melihat posisi politik seperti itu dan menjadi penting muktamar ini karena tahun 2024 sudah dekat. Betul sekali. Baik, kita tahan dulu ya Bang Don dan juga Mas Adi. Saya ingin lihat langsung ke lokasi pemilihan, perhitungan bursa suara pemilihan Ketua Umum PBNU di Universitas Lampung tahap 1 pagi ini. Total sementara sebanyak 558 suara yang berasal dari PCI, PCNU, dan PWNU seluruh Indonesia. Nama yang memperoleh minimal 99 suara akan menjadi kandidat calon ketua umum. Hasilnya, Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengungguli ketua umum PBNU yang kini menjabat Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Andrigo Pandega langsung dari Universitas Lampung. Selamat pagi Andrigo, sejauh ini bagaimanakah perkembangan suasana sidang pleno yang sedang berlangsung? Pagi Andrigo. Halo Andrigo, bisa mendengar suara saya Andrigo? Baik, kita sambil menunggu Andrigo Pandega
jurnalis kami yang ada di Lampung, tempat pemilihan Ketua Umum PBNU. Yang Anda saksikan sekarang di layar televisi adalah tahap kedua ya. Ini adalah sidang pleno. Informasinya adalah saat ini, sementara ini begitu, nama yang memperoleh minimal 99 suara akan menjadi kandidat calon ketua umum. Dan hasil sementara ini adalah Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengungguli Ketua Umum PBNU yang kini menjabat Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya kembali ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi masih bersama saya, Mas Adi ya? Halo, Mas Adi? Ya, gimana Mas Indra? Ya, Mas Adi, ketika ada sebutan kembali ke Kitoh menjauhi politik kekuasaan, tapi Nahdlatul Ulama, apakah mungkin bisa benar-benar lepas dari segala macam akrobat politik seperti yang tadi mungkin digambarkan oleh Mas Adi, menjauhi politik kekuasaan, bicara high politik, politik kebangsaan, dan hanya di situ saja. Apakah itu mungkin, sangat mungkin terjadi, Mas Adi? Ya, saya kira sangat mungkin ya, Mas Indra, bahwa karena memang dalam sejarah perjuangan NU, memang relatif lebih tampak sebagai sebuah gerakan civil society ketimbang sebagai sebuah gerakan politik. Tapi pasca reformasi, ketika diaspora, pengurus-pengurus NU gitu ya, mulai dari daerah hingga pusat itu berpenetrasi ke politik, ke pengurus partai, itu secara tidak langsung memang NU tidak bisa dilepaskan dari politik. Jadi gerakan kembali ke Kitoh itu adalah sebagai sebuah kerinduan historis sebenarnya dari warga Nahdliyin yang ada di daerah-daerah dan pedesaan, supaya elit-elit NU itu tidak terlampau agresif dan kelihatan tampak di persoalan-persoalan politik, tapi di persoalan yang lain misalnya sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan itu relatif agak sedikit berkurang. Kan itu sebenarnya sebagai sebuah bentuk kerinduan. Meski pada saat yang bersamaan sangat sulit sebenarnya untuk menghilangkan NU dari unsur-unsur kekuasaan politik, karena memang banyak pengurus, aktivis, dan kadernya itu adalah pengurus partai, Mas. yang secara tidak langsung mereka memang bertarung dalam urusan politik. Tapi secara umum kalau saya baca, teman-teman Nahdliyin itu menginginkan supaya elit-elit kuncinya tidak cawe-cawe, tidak genit terkait dengan urusan-urusan politik elektoral. Tapi kalau cuma kader biasa, pengurus biasa, jadi pengurus partai, maju sebagai gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, itu dianggap tidak ada persoalan. Tapi ketika top elit mereka juga menjadi bagian dari pertarungan politik, itu menjadi persoalan yang cukup serius gitu ya. Oke, baik, saya akan lebih dalam nanti ke Mas Adi lagi ya. Mas Adi, kita tahan dulu ya. Saya ingin bergabung bersama jurnalis Metro TV Andrigo Pandega yang saat ini berada di Universitas Lampung, tempat berlangsungnya pemilihan Ketua Umum PBNU. Andrigo, sejauh ini bagaimanakah perkembangan suasana sidang pleno yang sedang berlangsung? Ya, terima kasih Indra, dapat saya laporkan bahwa sejauh ini yang pleno Muktamar 4 yang berada di Universitas tepatnya di belakang saya di yang memperoleh minimal 99 suara yang akan menjadi kandidat calon ketua umum dengan hasilnya PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang mengungguli yang mengungguli ketua umum PBNU Said Agil Mukhtar. Dengan rincian suara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf memperoleh total 327 suara dan Said Agil Mukhtar mendapatkan 200 suara. Namun juga nama lain pun muncul dalam pemilihan ini, As'ad Said Ali dengan total 17 suara. Marzuki Mustam dan hal ini, namun kandidat lain tersebut gagal menjadi bakal karena tidak mencapai batas minimal suara. Selanjutnya, 2 nama bakal calon akan diserahkan ke Kiai Haji Misal dan bila akan dilakukan pemungutan suara tahap kedua. Ya, Indra. Andrigo, maaf saya potong dulu. Ini mungkin bisa Anda jelaskan kalau soal data suaranya. Saya juga menerima bahwa perolehan suara tahap pertama Gus Yahya 327, Kiai Said 203, Kiai As'ad 17, Kiai Marzuki 2, Ramadan 1, dan absen 1, batal 1.
Tapi ini disebutkan suara tahap pertama. Mungkin bisa Anda gambarkan kepada masyarakat umum di pemirsa Metro TV, ini mekanismenya seperti apa? Ada tahap pertama, tahap kedua, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit, Andrigo. Ya, untuk tahap pertama dan tahap kedua itu masih dalam tahap pemilihan, dalam arti untuk pemilihan sebagai calon bakal yang akan maju sebagai ketua PBNU gitu. Yang untuk selanjutnya tahap keduanya itu akan melakukan pemilihan atau pembagian kertas suara terhadap seluruh PCNU, PWNU dan semua yang ikut andil dalam pemungutan suara di Muktamar 34 PBNU di Universitas Lampung. Ya, Indra. Baik, yang tahap pertama tadi dengan ada data suara itu adalah pemilihan calonnya baru ya? Ya. Oke, dan yang kedua nanti baru adalah pemilihan dari calon terpilih itu dipilih lagi begitu? Ya, sejauh ini informasi yang kita dapat untuk tahap keduanya akan dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk pada saat pagi ini masih dilakukan pembagian suara kepada setiap PCI dan PCNU dan PWNU. Perkirakan pemilihan atau pemungutan suara akan berlangsung dilakukan pada pukul 10 pagi ini setelah setiap perwakilan PCNU, PCI, maksud saya PCI, PCNU dan PWNU telah menerima surat pemilihan oleh panitia Muktamar 34 Kota Batam. Ya, Indra. Baik, Andrigo, nanti saya akan hubungi Anda lagi lebih untuk meminta data jauh lebih lengkap ya, bagaimana mekanismenya pemilihan nanti dan tepatnya nanti pemilihan akan dilakukan pukul berapa ketika calon-calon ini nanti akan benar-benar diadu. Baik, saya kembali ke Bang Don Bosco dulu sambil melihat bagaimana jalannya penghitungan tadi di tahap pertama ya Bang Don ya. Nah, ini memang masih tahap per tahap ya tentu saja Bang Don. Artinya memang luar biasa juga ini dinamikanya Bang Don berarti kalau kita lihat di sini. Seperti pertanyaan saya ke Bang Adi Praetno, mungkin semungkin apa NU benar-benar lepas dari politik kekuasaan seperti harapan yang juga tertuang di editorial tadi, tidak terlibat langsung dalam soal akrobatik politik, di mana nanti figur-figurnya nanti ini juga bisa saja menjadi calon atau menjadi pendukung calon tertentu, walaupun melepas nama NU-nya, tetapi dia terlekat sebagai tokoh NU begitu. Ya, tadi kan Mas Adi katakan memang sulit melepaskan itu ya. Betul. Tetapi ini adalah generasi pasca kitoh NU yang sudah ditetapkan lebih dari hampir 40 tahun lalu gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat mestinya sudah matang gitu. Tetapi sebetulnya kitoh itu juga membuka kesempatan yang lebih luas kepada warga NU. Warga Nadlin itu bisa menyalurkan aspirasi politiknya ke partai manapun. Jadi jangan membuat NU sebagai parpol, kira-kira gitu. Yeah. Tetapi kemudian ada PKB, ada partai lain. Makanya di mana-mana ada orang NU. Saya kalau bergaul dengan mereka itu sebetulnya kalau kita lihat seperti tegang sekali, tapi saya kira orang-orang NU itu punya gaya yang enak, lucu, kemudian guyup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berat gitu. Walaupun kelihatannya di luar seperti tegang sekali, tapi saya kira proses pemilihan ini berlangsung akan lebih baik dan lebih guyup begitu. Tapi inti dari persoalan kita adalah bahwa bagaimana kemudian pemimpin NU yang baru tidak membawa NU ke politik kan, kira-kira gitu, kembali ke kitoh. Dan selama ini saya kira visi Gus Dur itu luar biasa, atau visi para kiai pada tahun 80 itu luar biasa. Kita kemudian melihat bagaimana begitu banyak kepala daerah, ada lebih dari 100 itu adalah warga NU. Lalu kemudian yang kedua, mereka ada di mana-mana gitu. Jadi ada teman saya di NU bilang, NU itu ada di mana-mana dan di mana-mana itu ada NU-nya. Jadi itu sebetulnya membuat mereka lebih fleksibel untuk menyampaikan aspirasi politik. Nah, problemnya kan adalah bagaimana kemudian warga NU membawa NU-nya untuk ke politik gitu. Ya itu persoalan. Itu persoalannya di situ. Dan persoalan ada di situ, sementara kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan misalnya mengurangi radikalisme, mengurangi terorisme, persoalan korupsi dan ekonomi umat. Ini kan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin NU yang bakal terpilih gitu. Kemudian kita bicara soal yang tadi kita bicara soal tantangan abad ini, abad global yang sebetulnya bukan suatu hal yang teoretik, itu sudah sampai di dusun-dusun. Kita itu sudah menjadi warga kampung global dan itu ada di ujung jari kita, ada di smartphone. Nah, bagaimana kemudian mentransformasi menuju
abad global ini, di mana kemudian warga NU dibawa ke mindset baru, ke paradigma baru untuk melihat ini semua dan kemudian ikut berenang di dalam lautan revolusi infotech dan mungkin juga akan ada revolusi biotech yang kemudian mungkin akan mengubah bagaimana cara pesantren dididik, bagaimana perubahan cara pendekatan kepada akar rumput dan seterusnya. Kira-kira begitu, Indra. Ya, baik. Ini komprehensif sekali jawaban Bang Don sampai ke soal bagaimana infotech dan kemudian revolusi biotech. Tapi sebelum lari ke sana lebih dalam lagi, Bang Don, kalau boleh saya masih melihat soal bagaimana dia menjaga jarak dengan politik kekuasaan, tidak akrobatik politik, tapi bukan berarti juga apolitis ya, Bang Don. Tidak apolitis, tidak apolitis. Dan saya kira warga negara yang baik itu jangan apolitis. Betul. Dan NU sebetulnya dengan kembali ke kita justru lebih politis gitu. Hanya tidak boleh menggunakan NU sebagai kendaraan, sebagai sebuah organisasi, sebagai partai politik. Tantangannya di situ ya. Tapi berada di mana-mana saja. Lalu kemudian jaga jarak. Jaga jarak yang sama terhadap partai politik, tapi menurut saya bukan soal jaraknya sama. Tapi bagaimana value NU yang soal keberagaman, kebangsaan, Pancasila dan seterusnya itu dia bisa menularkan itu ke partai manapun melalui kader-kadernya. Lalu kemudian jadilah NU itu sebagai jangkar seperti headline media Indonesia, jangkar keseimbangan NKRI. soal NKRI. Kira-kira begitu. Baik, Bang Don, kita lanjutkan Breaking News setelah jeda ya. Tetaplah bersama kami, Breaking News akan segera kembali.